getah. Kalau telaten ya umpamanya mati di sini ya, untuk kawan-kawan umpamanya kan udah karet hancur kayak gini, cari ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini sama saya Cermadi KYB channel ya. Channel atau video yang membagikan seputar kebun karet, penyadapan karet dan pertanian karet. Tapi sebelumnya ini kita membahas soal karet mengaret. Ini jangan lupa untuk kawan-kawan ya, untuk like, komen, dan share, juga subscribe-nya ya. Di sini saya pagi-pagi, mengapa saya harus ke sini? Lantaran saya ingin lama nggak ke sini, ingin ngontrol ke sini ya. Ingin ngontrol bahwasannya ini karet tempat mana? Udah lupa ya, yang arahnya ke situ itu punya lelek saya, adik dari mama. Cuman lama bener, ada mungkin 15 sampai 20 tahun saya nggak ngambah ke sini. Nah, ini akan coba kita lihat-lihat dulu. Memang rata-rata kalau di sini karet hancur penyadapannya. Nah, ini. Tapi ya walaupun hancur ya masih ada getah. Kalau telaten ya umpamanya mati di sini ya, untuk kawan-kawan umpamanya kan udah karet hancur kayak gini, cari ada ya, cari aja yang bisa untuk nyadap di sini ya. Maksudnya yang keluar getah. Jadi kalau di sini nggak kena, cari-cari lagi apa agak dibonggol gitu caranya, supaya apa? Supaya bisa keluar hasilnya, nggak mubazir. Walaupun sudah tua hancur masih bisa, alhamdulillah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini memang, nah ini kan masih ada satu mangkok, bahkan bisa luber-luber. Nah, itu sebenarnya kan orangnya juga bingung ini. Nah, ini yang bawah disadap, atas juga diogrok. Kalau yang kayak gini mungkin bentuknya ini ditarik dari atas ke bawah. Ya, karet rata-rata udah hancur di sini kawan-kawan. Kalau yang penting keluar getah aja. Nah, ini untuk kawan-kawanku, ini entah sekarang punya siapa. Yang sekarang ini kayaknya ditebang, lalu ini ditanemin semongko. Tuh, kayaknya semongko nih. Ya begitulah. Kalau orang itu nggak malesan, yang penting kalau karet sudah memang harus dibongkar, harus diganti, supaya perkiraan orangnya kan hasilnya nanti lebih bagus dari karet itu. Nah, jadi inisiatif untuk menanam semongko ya, menanam semongko. Nah, ini sambil pulang ini lur, sambil kontrol karet ini. Coba kita lihat ya, walaupun sedikit-sedikit masih ada, tapi kalau pink ya pasti setengah bulan pun bisa penuh. Nah, itu jadi memang kalau dibandingkan dengan kawan-kawan yang mungkin sadapannya bagus-bagus, sadapannya itu mungkin dari awal sudah memang disadapnya dengan hati-hati dan bagus, dan orangnya itu memang benar-benar walaupun disadapkan sama orangnya itu betul-betul ngontrol ya, nggak terus disadapkan sama orang terus dibiarin, alah remuk ora remuk ya karepmu, nah gitu enggak. Jadi dia dikontrol.
Nah, kalau dikontrol nanti beberapa sadapan kalau orangnya itu belum bisa nyadap itu udah kelihatan kalau jelek. Nah ini kita sambil berjalan pulang ya, harus hati-hati juga lantaran ini jalannya ya agak licin, dan kita kan sambil bawa HP sambil nyuting-nyuting kan, yang jalan kita nggak mandang jalan, kadang kita mandang itu pohon-pohon karet ya yang hati-hati sambil alon-alon, mudah-mudahan nggak kepleset. Nah itu untuk kawan-kawanku semua ya. Nah, ini sebenarnya ya cuman kegiatan yang pagi-pagi untuk mengontrol karet-karet ini. Ngontrolnya untuk apa? Tadi malam hujan, hujannya memang nggak deres, cuman guyur terus wengi. Tadi saya kontrol basah batangnya itu gimana, apa basah beneran, apa cuman basah-basah agak-agak serebet-serebet itu. Nah itu jadi nanti bisa umpamanya terang kita bisa berangkat. Kalau melihat karet-karet ini yang di dekat rumah ini kering, pasti yang di sana juga kering juga. Nah ini kan jalan ini ya, jalan ini untuk lintasnya orang yang karetnya di sana. Tuh jalan ini. Tapi masih mending jalannya ini. Maksudnya mending itu walaupun jelek lubangnya nggak terlalu dalam-dalam. Cuman kalau yang tempat saya itu ya nggak dalam semua sih, cuman ada sebagian yang rodok lumayan tuh. Apalagi ini beberapa hari ini kok hujan terus, waduh tahu sendirilah kalau jalan di karetan itu kayak apa. Ini saya di karetan ini nggak bawa obat nyamuk ini tadi, jadi sambil kukur-kukur terus ini ya, dikerek nyamuk ini ya, tahu sendirilah kalau di karetan itu nyamuknya gimana. Nah ini nyampe lagi ke kebun yang satunya di seberang jalan, tapi kita sambil berjalan pulang ya rekan. Sambil berjalan pulang kita lihat-lihat lagi sadapan-sadapan kawan-kawan kita. Nah itu sampai ke atas sana sudah diambil. Jadi kalau di sini belum saya lihat ada yang pakai benang, belum ada. Cuman kalau di daerah Lampung itu yang pakai benang itu udah banyak. Jadi telaten dia ya, pakai ondo. Pakai ondo, mungkin ondonya kan pakai bambu itu jadi agak ringan. Itu yang kalau kita bisa punya modal, yaitu bisa bikin ondo yang pakai stainless itu loh. Itu kan ringan itu. Nah itu ringan terus awet, soalnya awetnya nggak berkarat. Tapi entah kalau patahnya kurang tahu itu kuat apa enggak. Kalau orangnya gede itu yang, soalnya kalau orangnya gede itu manjat-manjat ya. Wow. Nah ini walaupun kayak gini lur, ini getahnya pasti banyak. Karetnya gede, dilihat dari itu bekas-bekas aliran getahnya itu. Nah, banyak kan? Ya pasti banyak itu. Telaten ini pokoknya kalau daerah sudah terlampau ini, saya sering ngomong pokoknya terlampau hancur, yang penting keluar getah aja. Ya mau dibagusin gimana, udah terlanjur remuk. Tapi ini tempat saya ini yang di persawahan ini sudah banyak
yang dibongkar teman-teman. Sudah banyak yang dibongkar untuk persawahan lagi. Jadi yang di sawah itu di sawah juga sebenarnya ya. Cuman ya nggak harus dibongkar, itu kan inisiatif orangnya sendiri kalau punya modal. Soalnya bongkar itu ya biaya banyak. Mungkin per hektar ya mungkin nggak kurang dari 25 juta untuk membongkar karet lagi untuk dibikin sawah. Nah itu pun begitu dibongkar belum tentu terus padinya bagus, nunggu, karena mungkin dari ini oyot-oyot karet ini belum kering, masih ada imbasnya dari getah-getah itu. Jadi mungkin di tanaman padinya kurang bagus, mungkin nunggu tahun 2 tahun 3 tahun baru mulai bagus biasanya gitu. Kecuali dia oyot-oyotnya ini ditarik semua. Tapi ya gimana, wong ini oyot karet ini loh, oyotnya itu jauh bener ini. Dari bonggol itu arah oyotnya itu ke sininya jauh. Nah kayak ini nih. Nah ini kan jauh-jauh nih. Itulah yang bikin kalau ditanamin padi kurang bagus. Oke lur, terima kasih ya udah mengikuti kali ini. Sekian dulu ya. Ya, saya ulangin lagi, jangan lupa like, comment, dan share, juga subscribe-nya ya. Mudah-mudahan dengan begitu kawan-kawan bisa terus melihat video-video saya untuk selanjutnya. Moga-moga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.